نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pemirsa PDM Pontianak TV yang berbahagia, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah memasuki bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kuliah 7 menit yang berjudul atau dengan tema bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mukadimah ayat yang telah saya bacakan tadi, dan tentu kita semua sudah hafal ayat tersebut. Ayat yang sangat populer dan sering dibacakan ketika bulan Ramadan tiba. Bahkan sebelum bulan Ramadan tiba, kita sering mendengar ayat tersebut. Dan kemudian juga ayat tadi adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Quran Al-Baqarah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepenggal ayat Al-Quran dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang tadi saya sampaikan, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat dimuliakan atau bulan yang paling mulia. Artinya dari 12 bulan yang ada, maka bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa karena bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Ya, untuk kita, untuk manusia. Al-Quran diturunkan pertama kali, ya, sebelum sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan oleh malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang membawakan wahyu Allah berupa Al-Quran, malaikat Jibril menjadi panglimanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu mulianya, yang berinteraksi, yang menerima, kemudian yang membawa. Ya.
Kemudian yang menerima, siapa jemaah dirahmati Allah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita ketahui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, manusia yang paling mulia akhlaknya. Dan beliau adalah sosok panutan terbaik. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Allah yang berbicara melalui Quran, melalui kitab Allah yang namanya Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat panutan terbaik ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kenapa Rasulullah menjadi panutan terbaik jemaah dirahmati Allah? Lantaran karena Rasulullah menerima wahyu Allah berupa Al-Quran. Namun andai kata yang menerima wahyu Allah berupa Al-Quran ini adalah Nabi yang lain, andai kata, tentu Nabi tersebutlah yang akan menjadi Nabi yang paling mulia, menjadi qudwah hasanah, panutan terbaik. Nah, artinya kalau panutan terbaik ada pada diri Rasulullah SAW, maka tak perlu lagi kita mencari panutan-panutan yang lain. Mulai dari mau tidur sampai mau tidurnya lagi, maka sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi perihal ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya, termasuklah ibadah yang saat ini kita kerjakan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika ibadah sholat bagaimana? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu kata Rasulullah. Maka kita tak perlu lagi mencari-cari tauladan, mencari-cari panutan. Kita nak sholat mencontoh siapa ya? Ya Ustaz, kiai siapa yang kita contoh? Sudah ada contoh kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah bentuk nyata yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan saat ini. Nabi Muhammad menjadi sosok tauladan. Kemudian tadi saya menyampaikan di awal, sesuatu yang berinteraksi, yang menerima wahyu Allah berupa Al-Quran, bahkan yang membawanya Al-Quran, mendapatkan karunia dari Allah. Ya. Lantas, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Sebelum kita perhatikan, kita sering membaca koran, kemudian sering membaca majalah, baik itu kertas yang ada tulisannya maupun kertas kosong, baik putih, buram, lecek, biasa kita lihat. Dan apabila kertas itu kita ambil, kita sobek, kita buang, bahkan kita bakar, kita injak-injak, tak ada ragu lagi bagi kita. Kita tak takut, kita tak merasa bersalah, karena itu hanya kertas biasa. Nah, apabila kertas tersebut telah menjadi bagian daripada Al-Quran, tentu beda rasanya, tentu beda nilainya kertas tersebut. Tak ada yang berani kita untuk menyobeknya, membuangnya, bahkan menginjak-injak, tak ada yang berani. Karena kertas tersebut sudah menjadi barang, menjadi sesuatu benda yang dimuliakan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, satu contoh terakhir. Kemudian sesuatu yang menjadi mulia lagi. Apa? Misal kulit. Kalaulah kulit itu nasibnya atau dia diolah menjadi rebana atau gendang atau beduk dan lain sebagainya, apa nasib yang terjadi oleh kulit tersebut? Pasti nasibnya dipukuli. Nggak ada ceritanya main rebana itu dicium-cium, nggak ada. Ya. Tapi apabila kulit tersebut menjadi sampul, menjadi sama, ya,
atau menjadi bagian dari penutup Al-Quran. Apa yang terjadi dengan kulit tersebut? Kulit tersebut sering kita lihat diciumi oleh orang. Baik sebelum membaca Quran, setelah membaca Quran, kulit tersebut menjadi mulia. Diciumi, nggak ada yang berani nginjak-nginjak kulit tersebut. Sebagaimana layaknya kulit menjadi sepatu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Artinya, jikalau kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauhkan diri kita dengan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, mumpung ini bulan-bulannya orang semangat untuk tilawah Al-Qur'an. Di mana-mana kita mendengar suara-suara tilawah, tadarus Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Maka kita gaskan, maka kita tancap gas untuk senantiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Upayakan setiap waktu, baik itu sebelum sholat fardu maupun setelah sholat, malam hari, siang hari, gunakan waktu tersebut untuk bertilawah Al-Quran Al-Karim. Nah, pemirsa PDN Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai makhluk Allah dengan datangnya tamu agung ini yaitu bulan Ramadan, mari kita manfaatkan waktu-waktu terbaik ini untuk maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum.